Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kami akan membacakan beberapa warta lisan pada Minggu tanggal 19 Desember 2021. Untuk pengkhotbah GKI Wonosobo dilayani oleh Bapak A.R. Dumpas, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi dan Penatua Medarman Sebua. Yang kedua, berita duka. Majelis Jemaat, anggota jemaat, simpatisan Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Bapak Lukas Agus Sugianto dalam usia 81 tahun. Alamat Jalan Mayor Kaslam nomor 30 Wonosobo. Meninggal dunia pada hari Jumat 17 Desember 2021. Jenazah dimakamkan pada hari ini Minggu 26 Desember 2021 di TP Bong Jlegong Wonosobo. Pelayanan ibadah pemberangkatan jenazah pada pukul 9 oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Yang selanjutnya pelayanan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya atau sidi. Diberitahukan kepada anggota jemaat atau simpatisan bahwa majelis jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya atau sidi pada hari Natal Sabtu 25 Desember 2021 pukul 6 dan 9.30 di GKI Wonosobo yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Pelayanan sakramen pengakuan percaya atau sidi titipan. Majelis Jemaat GKI Wonosobo menitipkan pelayanan sakramen pengakuan percaya sidi ke Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama Tangerang pada tanggal 9 Januari 2022 dalam diri saudara Leon Manuel putra Bapak Ibu Adi Kurniawan atau Monika Hendrawati. Pelayanan sakramen perjamuan kudus diadakan pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 6, pukul setengah 10, dan pukul setengah 5 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang selanjutnya, pelayanan sakramen perjamuan kudus rumah akan dilayankan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 4 dan 5 Januari 2022 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Sedangkan pelayanan sakramen perjamuan kudus bakal jemaat untuk Winongsari dan Genting Sari Minggu 9 Januari 2022, Winong pukul 7 dan Genting Sari pukul 10. Sedangkan Tanjung Anom dan Kesenet
dilayankan pada Minggu 16 Januari 2022, Tanjung Anom pukul 7 dan Kesenet pukul 10 oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Christmas Carol diadakan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 pukul 3. Yang selanjutnya, aksi peduli bencana. Sehubungan dengan adanya bencana alam, khususnya di Lumajang, Semeru, dan sekitarnya, di bulan ini, Majelis Jemaat GKI Wonosobo telah memutuskan untuk memberikan sumbangan peduli bencana. Untuk itu penerimaan melalui kotak persembahan khusus peduli bencana di dekat pintu masuk gereja diperuntukkan bagi peduli bencana alam, khususnya di Lumajang, Semeru, dan sekitarnya. Mohon jemaat simpatisan dapat ikut serta memberikan atau berpartisipasi bantuan peduli bencana tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang selanjutnya, rapat Komisi Dewasa GKI Wonosobo diadakan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 6 di Gedung Bina Kasih, Wonosobo. Mohon kehadiran segenap pengurus Komisi Dewasa. Terima kasih. Untuk persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk sarana penunjang, dan kotak kaca untuk peduli korban bencana alam. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Yesus yang hadir dalam keterbatasan kami dan Yesus yang memampukan segala kerapuhan kami menjadi pribadi yang lebih bernilai. Kehadiran-Mu telah merangkul kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan. Mari persiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dan menyanyikan PKJ 21 ayat 1 dan 2.
Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Advent keempat ini kita mulai dengan suatu keyakinan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Kasih Tuhan itu nyata melalui pertemuan malaikat Maria dan Elizabeth. Begitu juga kasihnya pada kita semua yang nyata dan dapat dilihat melampaui segala ketidakberdayaan manusia. Karena apa? Kasih Allah yang punya kuasa itu sanggup menolong dan menguatkan kita. Untuk selanjutnya kita akan dasari dengan firman Tuhan dari Mika 5 ayat 3 yang demikian firman Tuhan. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Jemaat sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah ini,
marilah dengan hati yang ikhlas kita mengakui akan segala dosa-dosa yang telah kita berbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di dalam ibadah Minggu Advent keempat ini, kami mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang telah memberi sukacita, semangat, kesehatan rohani dan jasmani untuk memenuhi panggilan-Mu beribadah Minggu Advent keempat ini dengan sukacita, karena dapat bersekutu dengan sesama dan Tuhan. Untuk itu, persiapkanlah hati kami di dalam ibadah ini, jiwa kami, angan-angan pikiran kami, sehingga Engkau berkenan mengampuni akan segala kesalahan terhadap sanak saudara kami, keluarga kami, sesama kami, bahkan Tuhan, sehingga meregangkan hubungan kami, ketidaknyamanan hidup ini. Bapa di surga, sucikanlah kami dan bersihkan kami dari kotoran dunia ini yang melekat dalam jiwa kami, sehingga kami dilayakkan hadir memenuhi panggilan Tuhan dalam ibadah masa Advent Minggu keempat ini, menyongsong kedatangan Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon dan kami serahkan. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menerima berita anugerah yang saya ambil dari Mazmur 80 ayat 4 yang demikian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan menerima firman-Mu yang kudus dan suci. Untuk itu, perkenankanlah Engkau yang mengasihi kami, membuka hati rohani kami, supaya kami dapat menerima sikap, nilai, ajaran kasih dan kuasa dari Tuhan sebagai pelita, petunjuk kehidupan, dan jalan keselamatan. Karena kami menyadari jiwa kami sangat rapuh dan lemah. Untuk itu, jauhkanlah dari pikiran dan angan-angan dan kuasa kegelapan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan akan saya petik dari Injil Tuhan Yesus Kristus dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 55 yang demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.
Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan menghidupinya. Maranatha. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah Minggu Advent keempat ini perjumpaan melampaui kerapuan. Maksudnya, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, jiwa manusia, pikiran, angan-angan, perasaan itu lemah, rapuh, saudara. Tanpa Tuhan tidak ada kemampuan, tidak ada ketenangan, bahkan manusia menghadapi banyak persoalan yang mengakibatkan depresi. Hubungan dengan Allah dan sesama rusak. Kehilangan cinta kasih, adanya hanya gosip, fitnah, dendam, benci. Ya. Allah yang disebut Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit bumi, melihat itu semua merasa kasihan. Mengapa manusia seperti hewan menjadi predator? Allah ingin memperbaiki lewat kedatangannya, lewat kehadirannya, supaya bisa dimengerti, dirasakan, dilihat apa yang harus kita perbuat untuk memulihkan itu dalam kehidupan manusia. Karena Bapa pencipta langit bumi itu sangat mengasihi ciptaannya tanpa membeda-bedakan. Pernahkah kita memikirkan tentang seberapa pentingnya kehadiran kita dalam keluarga, saudara? Dalam persekutuan, dalam pelayanan, atau di tempat kerja kita. Apakah kita akan dirindukan? Ini yang penting. Apakah kehadiran kita itu selalu dirindukan yang menjadi sukacita? Atau malah mereka bersyukur karena tidak hadir? Nah, ini celaka, saudara. Ya. Manusia yang celaka itu kalau datangnya tidak dianggap.
Tetapi berbahagialah bahwa setiap kedatangan kita, kehadiran kita itu menjadi sukacita bagi orang lain. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kehadiran kita akan dirindukan? Dapat memberikan spirit dan mampu memberikan banyak makna bagi kita dan orang lain, terutama dalam keluarga kita masing-masing, saudara. Lah untuk itu kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu perjumpaan Elizabeth dan Maria yang mengandung kekuatan yang positif. Nama Maria artinya yang terkasih atau yang kuat. Jadi seorang wanita yang punya kasih dan kuat mentalnya, saudara. Bayangkan seorang gadis umurnya antara 12-13 tahun. Baru saja pertunangan. Jangan heran itu, ini masa dulu. Jadi 12-13 tahun itu memang sudah ditunangkan. Ya. Dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Maria seorang gadis Yahudi biasa. Tetapi yang menarik, seorang yang taat dan memahami kitab suci. Ini yang menarik. Taat kepada Tuhan dan memahami kitab suci atau kehendak Tuhan. Dan dia sangat mempercayai Allah. Akibatnya dia mematuhi panggilannya. Dalam kehidupan ini, sehingga dia disertai Allah. Orang yang disertai Allah di dalam menghadapi segala persoalan ada kekuatan yang luar biasa. Jiwanya tegar. Ya. Untuk itu kita dapat melihat percakapan antara malaikat Gabriel dan Maria dalam ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan adalah engkau menamai dia Yesus. Saudaraku, ini bukan berita yang baik loh, secara manusia. Seorang perawan baru bertunangan disuruh mengandung. Ini yang berita sangat aneh, tidak masuk akal, impossible, mustahil, saudara. Secara manusia tidak bisa dimengerti. Tetapi apa kata Maria kepada malaikat itu? Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini jawaban masuk akal. Jawaban logis. Tetapi apa kata malaikat itu? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Maria sekarang diperkenalkan dengan yang namanya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Wah, ini baru belajar kuasa Allah ini. Ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wah, ini bertentangan dengan akal manusia. Sesuatu yang bertolak belakang, dan sekarang Maria belajar. Apa itu Roh Kudus? Apa itu kuasa Allah? Karena dia itu orang yang taat kepada Tuhan, orang yang beriman, meskipun itu sesuatu yang aneh, tidak masuk akal,
dan dia karena percaya kepada Allah yang punya kasih dan kuasa itu, tidak mengandalkan akal pikirannya, kecerdasannya, pengetahuannya, maka dia menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi dia merendah. Tuhan, aku ini hanya seorang hamba, seorang manusia. Ya sudah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, jawaban Maria ini jawaban orang beriman, saudara. Bukan jawaban manusia yang tidak beriman. Mengapa? Karena ada hubungan yang baik. Dia memahami akan panggilan, memahami akan sejarah firman Tuhan. Dan ia yakin bahwa rancangan Tuhan itu baik. Wah, tapi risikonya ini. Secara manusia, saudara, pasti risikonya diejek, dihina, dipermalukan, dicela. Bahkan menurut hukum Taurat, ini hukumannya adalah rajam dengan dilempari batu sampai mati. Nah, bahkan orang Yahudi berpandangan terhadap seorang wanita, apalagi Maria ini, masih muda, miskin. Waduh, ini berbicara miskin, wah, orang yang tidak dianggap. Orang yang harus dibantu, orang yang harus ditolong. Seorang perempuan menurut bangsa Yahudi tidak cocok untuk dipakai dengan penuh kuasa oleh Allah. Apalagi di Nazaret itu, saudara, orang yang taat Tuhan itu jarang. Karena di situ banyak simpanan. Serdadu-serdadu Romawi. Ya, Maria ada di Nazaret. Oh, enggak masuk akal kalau dia dipakai oleh Tuhan. Nah, ini saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika malaikat mengatakan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ini yang mendorong dia untuk melihat apa benar saudaraku Elisabet itu yang sudah tua, yang sudah manula itu mengandung. Ini yang menggerakkan. Sehingga untuk membuktikan firman Tuhan ini, ya, apa yang terjadi? Dia berangkat, saudara. Karena firman Tuhan ini memberi dorongan, memberi motivasi, menggerakkan hatinya untuk melihat berjumpa dengan Elisabet saudaranya. Secara nalar ini seorang wanita muda juga yang akan mengandung harus berjalan dari Nazaret ke Hebron. Wah, itu perkiraan itu antara 130-180 pada waktu itu kalau jalan 7 hari. Seorang wanita. Tetapi motivasi dari malaikat Gabriel ini yang membawa dia berangkat untuk melihat saudaranya yang manula itu mengandung bener apa ora. Apa yang terjadi, saudara? Semangat yang hebat, iman dan percaya yang benar
itu mengatasi segala persoalan. Jadi kalau kita punya persoalan besar, apakah ekonomi saat ini yang kerap kita bicarakan, apakah itu kesehatan COVID-19 sehingga orang terkurung di dalam rumah, ketakutan untuk keluar. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, punya motivasi, mampu mengatasi ini, saudara. Karena percaya bahwa Tuhan hadir, ya, memberikan kemampuan kita untuk mengatasi ini. Lah, saudara-saudara sekalian, perjalanan itu begitu jauh, lelah-lelah. Persoalan-persoalan. Akhirnya sampailah. Dan apa yang dikatakannya? Dia yakin bahwa perjumpaan Maria dan Elizabeth karena pimpinan Tuhan. Ini diyakini. Sehingga ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Shalom. Saudara, dampak daripada salam itu sangat hebat, saudara. Mengapa? Karena diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Salam dari Tuhan. Salam Maria ini membuat sukacita yang mendengar. Elizabeth ketika mendengar salam dari Maria ini, waduh, hatinya berbunga-bunga. Situasi itu menumbuhkan semangat yang membuat semua rindu, saling memeluk, saling merangkul di dalam ketidakberdayaan seorang manusia serta kerapuan. Ya. Orang melihat ini dua orang ini punya persoalan semua. Ya. Mungkin tidak dianggap, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, yang menarik lagi kita akan belajar dari firman Tuhan. Melonjaklah anak di dalam kandungan. Ada apa ini? Anakku di dalam kandungan juga bersuka cita. Loh, dalam kandungan saja bersuka cita, saudara. Maka menarik ibu-ibu yang baru mengandung. Sukalah mendengarkan firman Tuhan dan memuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu mengajarkan anak kita dalam kandungan itu untuk mengerti akan kehendak Tuhan dan sukacita. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ada peranan Tuhan. Dirinya sukacita, anak yang ada di dalamnya pun bersukacita. Lalu berserulah dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi pertemuan itu saling memberikan berkat. Yang satu memberi salam, yang satu pun mendoakan ada berkat. Jadi kerinduan pertemuan itu berfaedah kalau di dalam Tuhan. Ya. Ada kerinduan, ada sukacita dan saling memberi berkat. Apa yang terjadi? Padahal ini manula. Maria masih muda. Sampai-sampai seorang manula dengan seorang muda mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin
Elizabeth sudah manula kok bisa mengatakan demikian. Siapakah aku ini? Ya. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudara. Wah, ini berita dari Allah yang meyakinkan bahwa kandungan Maria pun karena Allah. Dalam persembuhan ini Maria melihat, merasakan bahwa orang dan Allah berkarya dalam peristiwa yang tidak dapat dipikirkan oleh nalar manusia. Membawa kebahagiaan, saling mengasihi, saling menguatkan dan ada sukacita. Saudaraku yang terkasih, persoalannya bagaimana dengan perjumpaan kita di masa pandemi ini. Kalau kita terapkan ini, gimana ini perjumpaan di masa pandemi ini? Bukankah kita dihimbau ya, agar tidak melakukan perjumpaan dengan orang lain demi kebaikan bersama? Jika demikian, apakah dikatakan bahwa perjumpaan telah menjadi sesuatu yang tidak relevan dan tidak lagi penting? Nah ini, semuanya kembali pada bagaimana cara kita memandang dan melaksanakan. Apa yang disebut dengan perjumpaan? Sebuah perjumpaan di masa kini, saudara, tidak selalu, tidak hanya diukur secara fisik. Ini yang menarik. Sekarang teknologinya banyak kok. Melalui media sosial, fasilitas lainnya, itu meskipun anak-anak jauh, berjumpa bisa, berbicara bisa, ngobrol bisa. Wah, itu bisa memberikan kesukaan. Jadi tidak digambarkan perjumpaan itu selalu fisik. Tidak, ini zaman sudah berubah. Wah, kalau dulu ya diterapkan begitu saja, zaman sekarang ya tidak bisa. Nah, perjumpaan dengan alat-alat teknologi itu dapat dikategorikan sebagai perjumpaan juga, saudara. Jadi tidak usah khawatir. Kegiatan yang dilakukan di masa pandemi ini ada dua model memang. Ya, model online, model onsite. Ya, dua model ini sebenarnya sama. Tentang kehadiran, tentang perjumpaan meski dengan cara berbeda. Walaupun masih kerap sering menjadi pro dan kontra disebabkan ya kesehatan yang berbeda. Ini, saya kuat, enggak persoalan. Waduh, saya enggak berani. Ini enggak usah dipersoalkan. Karena setiap orang punya kemampuan, kekuatan sendiri-sendiri, saudara. Yang penting saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi berkat. Tidak saling merendahkan. Wah, nek datang imannya hebat, yang tidak datang imannya, tunggu dulu. Ini soal kesehatan itu ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang rapuh. Tidak bisa begitu, saudara. Yang penting kita bisa menerima situasi ini, menyesuaikan dengan realita keadaan pribadi kita masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar dari pengalaman iman yang dialami Bunda Teresa. Saat beliau berjumpa dengan seorang pengemis di stasiun Kalkuta, di kereta,
itu menjadi spirit baru. Untuk apa ia siap melayani di lingkup lebih luas. Sehingga beliau menuliskan demikian. Di dalam kerapuan jiwa yang lemah manusiawiku ini, aku menemukan rahmat Allah yang membuatku semakin kuat untuk menerima cinta kasih-Nya, belas kasih, anugerah dan berkat yang akan kuteruskan kepada saudara-saudaraku yang membutuhkan sentuhan kasih-Nya. Banyak saudara-saudara sebenarnya juga sudah terlibat, saudara, memberikan sumbangan ya, untuk makanan, ya, meskipun tidak seberapa. Setiap 2 minggu sekali di depan gereja disediakan makanan gratis ya, oleh saudara-saudara yang tergerak dalam situasi pandemi ini. Nah, untuk itu kiranya kita dimampukan mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus, itu yang penting. Di dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Supaya ada kekuatan mengatasi pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan imam kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Formulir persiapan perjamuan kudus. Pada Minggu 2 Januari 2002, kita akan merayakan, saya ulangi, pada Minggu 2 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita.
Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu hari lepas hari. Tuhan, ada banyak keinginan di dalam hati kami. Tetapi biarlah yang terutama keinginan untuk memuliakan nama Tuhan seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Allah telah membela orang-orang miskin, lemah, dan rapuh. Ajarkanlah kami dengan rendah hati, seperti doa Maria. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam menjalani kehidupan new normal dan selalu taat mendukung program Indonesia Sehat. Bersama kita perangi COVID-19. Kami percaya Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk kami, untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kita anak-anak Tuhan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang diberkati dalam hidup sejahtera berkemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon dan kami serahkan. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Pada saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita pada saat ini diambil dari Ibrani 10, ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kami melalui pekerjaan yang boleh kami lakukan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap karya, setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Pada saat ini kami juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Semuanya kami persembahkan kepada Tuhan dengan hati tulus dan kami yakin nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami dan persembahan kami pada saat ini, baik yang melalui langsung maupun melalui transfer. Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu betapa pentingnya pendidikan iman anak-anak. Apalagi
menghadapi perkembangan zaman saat ini. Bekal iman sejak dini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan utama. Kami, guru sekolah minggu, mengajak para orang tua untuk mendampingi putra-putri nonton tayangan online sekolah minggu yang ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 7. Sehingga kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menerangkan kepada putra-putrinya. Mari bersama-sama kita membangun iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.